Sepertinya 512 ya, lihat dong itu. Nah, tentu saja dengan basis yang bagus dia bisa bersuara lantang. Soal sertifikasi ini agak merepotkan karena jumlah pengujiannya luar biasa banyak. Biayanya bisa setara dengan biaya pengembangan, ini jadi masalah buat semua orang. Kita bisa dapat sertifikasi hanya karena ada database dari tahun 30-an. Baling-baling kayu dari bilah pesawat langsung dipasang. Mereka pakai kayu, lem, bukan monolit. Bukan cuma itu. Baling-baling kayu tidak perlu uji ketahanan. Untuk kekuatan cukup tarik putar di terowongan angin selesai. Semua uji ketahanan ini, Pak Yeromen bilang soal baling-baling buatan lokal kita, katanya api ini. Menurutnya lelucon, belum sampai terowongan, sudah hancur. Dan kita uji tekan. Soal titanium, mungkin sekarang situasinya berbeda. Untuk bikin komponen titanium, kamu harus pesan pengembangan tambahan 5 tahun sebelumnya, baru dapat titanium yang dibutuhkan 5 tahun kemudian. Semuanya dihitung sampai kilogram terakhir. Kita bisa bikin dari pelat saja, tidak perlu antri kalau pelatnya tersedia. Saya pikir bisa juga pakai aluminium. Daya tahannya jauh lebih rendah, lebih cepat lelah. Soal kekuatan. Beli sesuatu bisa makan waktu sampai sebulan. Mungkin kita ambil pengembangannya saja di Institut Mai. Ngapain beli di sana? Kita bisa beli sendiri di tempat lain. Bagus sekali kalau desainer duduk di sini dan teknisinya cuma beda gedung. Semua masalah jadi lebih cepat selesai. Pasti banyak masalah waktu bikin yang satu gambar, yang satu kerjakan. Selalu ada yang tidak cocok. Di sini langsung bisa perbaiki dokumentasinya. Bikin saya kartu akses ke Institut Mai biar saya bisa lihat-lihat apa yang terjadi di sana. Tanda tangan kontrak dulu pasti saya buatkan, kalau tidak datang saja sebagai tamu. Gondola kedua tanpa awak itu juga perlu dibuat dan didesain. Bukan itu masalahnya, masih ada sistem pendukungnya. Kamu tahu power unit, radiator, kipas, tangki, sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar kita akan ditaruh terpisah, mau digantung di bawah selubung di belakang gondola, dan dia mulai gambar transmisi. Ini kopling walau versi lama, tapi saya sudah maju jauh. Ini dia koplingnya. Jadi akan pakai kopling sentrifugal atau tidak? Tidak, ini hanya kopling elastis, cuma kopling elastis biasa. Dan gearbox ini dibuat atau beli jadi. Yang ini ya gigi-giginya beli, tapi unitnya kita desain sendiri. Sekarang kita akan menguji antena spiral untuk komunikasi dengan balon stratosfer pada daya minimal ini. Di antenanya ini antena 2,4 GHz. Satu akan saya bawa keluar, yang lain mengarah ke jendela bawah. Antena spiral untuk terima dan kirim. Sekarang saya akan keluar dan kita pakai radio. Ini HT saya. Artem akan bilang kalau gambarnya hilang atau tidak, dan saya akan jalan ke stasiun metro sebelah. Kamu yang pantau ini. Targetnya kirim video full HD sejauh mungkin. Sebenarnya ada 2 antena, satu spiral, satu Harchenko. Nah, sekarang saya akan lari keluar. Kita cek seberapa jauh jangkauannya. Nanti kita akan uji di lapangan terbuka. Sekarang cuma cek sekilas. Frekuensi WiMAX 2,4 GHz. Sekarang dayanya 100 miliwatt. Nanti dayanya, nih tolong sorot kamera, 150 watt. Jadi ada 2 kanal akan 150 watt, tapi sekarang uji daya minimal dulu. Nah, yang biru ini baterai akan terbang di balon kita. Tahan sekitar 3 jam operasi, 300 watt per jam itu daya keluarnya. Ini GoPro, ini transmitter DJL, tapi nanti kita pakai dengan amplifier dan antena spiral. Nah, sekarang saya akan keluar. Kalian pantau transmisi videonya di sini.
Kamu keluar ya? Kalau gitu jalan ke kiri lewat palang, terus kanan di seberang sana supaya pas di depan antena kita. Gambarnya bagus, gini deh, jalan ke Bolshaya Akademicheskaya sana, jangan masuk gedung itu, sudah tahu sinyalnya bagus. Cuma sekarang gedungnya mungkin menghalangi sinyal. Agak putus-putus tapi masih oke. Jangan lewat belakang gedung itu. Sekarang jalan ke kiri arah Pechorechka ke sana. Soalnya di sana tidak ada hambatan. Oke, mandek. Putus total, layar abu-abu. Muncul lagi. Muncul lagi. Bagus. Berarti kamu sudah di belakang gedung kita. Di sini kita punya sistem kendali balon stratosfer terdiri dari panel kontrol yang bisa kirim sampai 5 perintah ke wahana terbang. Panel terhubung ke antena Harchenko dan antena spiral. Antena spiral ini buatan sendiri. Dibuat dengan teknologi khusus. Antenanya punya konstruksi tertentu dan sekarang kita uji seberapa bagus penerimaannya. Sekarang Dennis sudah keluar area gedung dan mengirim sinyal dengan antena spiral yang sama ke penerima kita. Oke, saya kembali. Kualitasnya bagus banget tadi. Waktu saya lewat gedung, di gedung juga bagus semua, tembus semua penghalang, gambarnya bahkan tidak putus-putus, tapi waktu kamu sudah jauh. Katupnya kan lihat mekanismenya, lihat dia dual arm dan menghasilkan hubungan seperti ini. Dengan dua rocker ini, jadi ada perbedaan tekanan saat berubah, tekanan dari dalam meningkat. Dan tergantung sudut awalnya, karakteristiknya bisa berbeda. Bisa membuka linear atau saat mencapai 45 derajat, seperti pop berubah dengan gaya. Untuk mengubah gaya. Itulah gunanya. Katup yang saya kembangkan akan dipasang di kapal udara yang akan diluncurkan tahun depan. Semuanya dibuat dengan printer 3D universal, tahan segala cuaca. Jadi saya putuskan buat kipasnya berongga, menurut saya bisa hemat material. Pernya bisa disetel, jadi kekedapannya hanya di sini waktu kita masuk. Oke, terus bagaimana cara masang pernya? Kita pasang di sini, di batan ini, terus tutup dengan sumbat yang dipasang pakai sekrup, kasarnya begitu. Bisa lihat keseluruhannya, bisa saya potong dari sisi lain, jangan-jangan tidak usah, tunjukkan bagian bawahnya aja. Sebentar, mungkin begini, yang kelihatan utuh, bagus. Nah, harus kedap di sini. Ya. Sekarang kita perlu kedap di sini karena bisa dibongkar. Saya bikin ulir di sini, tapi bisa juga pakai karet sebenarnya. Tidak kita pasang pakai silant. Lengkungan ini tidak ada gunanya karena sudutnya tajam. Dari ruang tak terbatas keseluruhan harus ada radius bulat supaya tidak ada hambatan aerodinamis. Saya punya ide gila, pasang kipas kita di atas. Begini jadinya. Perlu dipikir lagi sedikit. Kita tidak perlu akses ke sekrup ini kan?
Yang ini ya kita kencangkan sudah selesai. Ngomong-ngomong dari sisi mana kita kencangkan, ini akan berbeda. Pertama kita bisa apa? Kita bisa bikin flange ini lebih kecil. Flange juga akan masuk, tidak menonjol dari ukuran ini, bahkan akan sedikit lebih masuk. Bahkan murmurnya tidak akan menonjol dari ukuran ini. Sistem udara gas adalah salah satu sistem utama kapal udara dengan selubung fleksibel karena sistemlah yang memastikan badan selalu dalam kondisi mengemban dan tekanan di dalam selubung selalu dalam batas yang ditentukan. Komponen utama sistem udara gas selain sensor pipa dan power supply adalah katup yang membuat tekanan berlebih dan kipas yang menghasilkan tekanan kalau turun di bawah batas yang ditentukan. Kipasnya butuh output tinggi dan tekanan tinggi, dan semua ini harus muat dalam dimensi yang cukup kecil. Makanya kita pakai kecepatan rotasi tinggi untuk dapat tekanan dan output yang diinginkan. Jadi komponen high-tech ini atau lebih tepatnya produk. Apalagi sekarang kita putuskan mau cetak semuanya dari engineering plastik. Nah, kira-kira kipas yang kita bahas seperti ini, tapi ini kipas untuk kapal udara tanpa awak yang sangat kecil. Di sini diameter baling-balingnya cuma 70 mm dan spesifikasinya sederhana karena dipasang di selubung sekitar 100 meter kubik. Sekarang kita mendesain kipas yang sama tapi 3 kali lebih besar diameternya yang akan dipasang di selubung 2000 meter kubik. Sergei, kayaknya kita harus pikir ulang desainnya deh.